orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengontrol. Think before you click. Every day, we scroll, we click, we post, and we share without thinking twice. But here's the thing. Do we stop and think before we click? The answer is not always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang literasi digital dan penggunaan media sosial secara bijak bagi remaja dengan tema Think Before You Share sesuai dengan tugas 1 dan tugas 2. Think before you share adalah kebiasaan untuk memeriksa dan mempertimbangkan suatu informasi sebelum membagikan kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran kebencian, fitnah, serta informasi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Literasi digital membantu remaja terhindar dari berita palsu, melindungi data pribadi, mengurangi resiko perundungan cyber, serta menjaga reputasi dan jejak digital. Selain itu, kemampuan ini juga mendorong remaja untuk menggunakan media sosial secara. Dengan literasi digital yang baik, media sosial tidak hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Tersangka mengarang cerita tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta kepada salah seorang mahasiswi baru. Mahasiswa berinisial RAN ini ditangkap tim reserse kriminal khusus Polda DIY akibat perbuatannya menyebarkan cerita bohong yang viral di media sosial. Selanjutnya, mengapa harus berpikir sebelum bertindak? 1. Untuk mencegah penyebaran berita hoax. 2. Menjaga reputasi diri. Yang ketiga, menghormati privasi orang lain. Dan yang terakhir, menghindari dari dampak hukum yang berlaku atau sanksi hukum. Selanjutnya, langkah-langkah berpikir sebelum share informasi. Yang pertama adalah true atau benar. Apakah informasi akan dibagikan benar dan berasal dari sumber yang terpercaya? Yang kedua, helpful, bermanfaat. Apakah informasi tersebut memberikan manfaat bagi diri kita dan juga orang lain? Dan yang ketiga, inspiring atau menginspirasi. Apakah unggahan atau postingan tersebut dapat memberikan motivasi atau inspirasi yang positif? Yang keempat, necessary atau perlu. Apakah informasi tersebut memang perlu dibagikan kepada khalayak publik? Dan yang terakhir, keen, baik. Apakah isi unggahan tidak menyakiti, menghina, atau merugikan orang lain? Berikut cara memverifikasi informasi. Yang pertama, berikan sumber informasi yang tepat. Kedua, bandingkan dengan media atau sumber terpercaya lainnya. Dan yang ketiga, cek tanggal publikasi informasi tersebut. 4. Jangan hanya membaca judul, baca juga isi secara lengkapnya. Yang kelima, gunakan situs pemeriksa fakta jika kita perlukan. Yang keenam, waspadai informasi yang memancing emosi yang berlebih. Ya, sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurang kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kalian lihat sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah. Bisa aja itu buah beracun. Pikir dulu, cari tahu dulu kebenarannya, supaya kalian tidak hidup dalam realita yang fana, yang diciptakan oleh perasaan kalian sendiri. Gitu, hal-hal kayak gitu nggak bisa disalahin ke kreatornya doang, ke orang-orang yang menciptakan kontennya doang. Sebenarnya nggak bisa. Gitu, itu sama aja lu nyari pembenaran. Ya salah dia lah. Enggak. Lu juga punya salahnya. Dua kesalahan bisa berjalan secara bersamaan. Gitu loh. Kenapa lu nggak mikir?